Assalamualaikum, teman-teman cerita untung, penggemar sosial media mungkin sudah tahu dengan Abdul Hadi atau dikenal dengan Raja. Pemilik akun Raja_1296 ini sering memberikan konten-konten yang berisi dakwah. Namun dibalik itu semua pasti tak lepas dari perhatian netizen mengenai tato yang ada di tubuhnya. Tato nomor 16 bang. 16? Iya. Nah berita ceritanya sih dulunya sebenarnya gimana sih lu memandang hidup tuh gimana sih sebenarnya? Dan kabarnya Raja mulai tobat karena postingan dari Atta Halilintar. Masya Allah. Nah teman-teman, kita nggak pernah tahu kalau postingan baik yang kita share ternyata bisa saja membuat dampak baik untuk orang di luar sana. Jadi buat teman-teman, jika dirasa video kali ini bermanfaat, bisa kamu share juga loh. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Tonton di channel Cerita Untung sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Cerita Untung? Terima kasih sebelumnya untuk yang selalu support kita. Ya tentunya juga yang selalu mengirimkan doa. Insya Allah mudah-mudahan juga diijabah sama Allah. Juga untuk mereka yang mengirimkan. Nah seperti biasa kita akan kembali hadir di Cerita Untung dengan tamu-tamu yang semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan impact baik buat teman-teman semuanya. Kalau dirasa tayangan kita ada yang bermanfaat, monggo silakan di-share. Boleh dipotong di bagian mana aja, mau di-share bagi ke teman-temannya yang lain, mau di-repost ulang juga apa, yang penting inspirasi kebaikannya bisa tersalur sama teman-teman semuanya. Kalau ada kesalahan dari kami, mau dikomplain silakan ditulis di kolom komen, nanti kita akan hapus komennya. Oke. Ya buat itu lagi kan ya, kita hapus. Nah sekarang kali ini, kita akan ketemu dengan seseorang yang tentunya juga kalau kita follow sosmednya, wah, Masya Allah menginspirasi. Tapi sebelum kita akan ketemu, jangan lupa untuk subscribe dulu, like, dan juga share ke teman-teman semuanya. Dan tamu kita sekarang adalah Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Siang. Alhamdulillah. Dari mana bang? Oh ya dari kemarin kayaknya masih. Tapi kalau kita lihat nih Bang Raja ini ya, kita nggak perlu nanyain kayak gimana gitu ya. Cukup lihat fisik beliau aja pasti udah paham. Ya kan? Udah paham. Bentuknya beliau pasti teman-teman udah paham. Tapi yang membedakan dia tuh ada pecinya. Nah, ini menarik nih. Ini dulunya pegawai negeri ya? Pegawai negeri dulunya. Ini korpri semua. Bukan. Waduh. Kalau boleh tahu nih, ini kan kalau apa namanya, teman-teman ngeliat nih, itu yang ada di tangannya itu tato atau dia tato real apa hadiah permen karet? Ini sebenarnya tato jualan bang. Kalau ada yang mau beli boleh. Boleh lepas. Abang mau? boleh. Tinggal di mana sih? Tinggal di Cikarang. Cikarang. Jauh di sini bang tadi. Jauh ya? Iya. Cikarang. Dari kemarin berangkatnya. Ya kemarin. Nah, kalau hari ini Cikarang, itu kemarin. Dari kemarin sampai Cikarang, ya juga ke sini. Waduh. Nah di zaman-zaman lagi bertatuan itu segala macam di awal itu umur berapa? Umur waktu masih bayi kayaknya. Lu bayi udah tatoan? Enggak, maksudnya baru lahir bayi. Oh, lahir bayi gitu ya. Kakek lu sama kakek gua sama. Susah ngomongnya. Kasih saudara bang. Lu gimana? Keluarga lu apa tuh? Susah mama. Tato nomor 16 bang. 16? Iya. Nah berita ceritanya sih dulunya sebenarnya gimana sih lu memandang hidup tuh gimana sih sebenarnya? Dulu gue tuh pengen kelihatan keren bang. Nah. Gue tuh dulu gini, gue pengen gue datang di suatu tempat, gue jadi apa ya, orang tuh Pusat perhatian. Nah, Pusat perhatian. Main attraction. Nah. Begitu.
Siapa yang ulang tahun? Tapi dengan gue apa? Dengan gue tatoan bang, gitu bang. Enggak, awalnya konsep keren bagi lu tuh ketika dulu adalah ketika jadi perhatian, cara dapat perhatian dengan lu tatoan. Nah, Siapa yang orang bertato yang lu lihat pertama kali? banyak sih bang. Yang lu idolain awalnya? Yang didolain nggak ada, cuman di waktu itu waktu tahun segitu tuh banyak banget teman-teman yang tatoan bang. Gue ngeliat orang tatoan tuh keren gitu segala macam. Nah akhirnya gue ikut tatoan. Oh gitu. Tapi sebenarnya begaul dulu kan, baru akhirnya bertato, nggak tiba-tiba tatoan lu baru begaul. Sebenarnya enggak kan? Jadi di pergaulan tersebut, kemudian lu ngerasa wah coolnya tuh kalau tatoan gitu kan. Gua dulunya ngeliat tuh kalau biasanya yang tatoan tuh kan anak-anak band gitu kan. Kalau anak-anak band ngumpul atau anak-anak skate itu lebih cool lagi kalau tatoan gitu. Lu nge-band juga lu? Enggak gitu. Nah ketika awalnya abis itu tatoan gimana? Apa lagi? Yang pertama tatoannya? Pertama tatoan ini bang. Apa itu? Ini Tulisannya mikrofon. Apa? Hah? Mikrofon. Gambar. Nah, lu kok bukan anak band tapi tatonya mikrofon? Ya itu, karena gue pengen kelihatan keren, apa aja udah tulis, terserah deh, yang penting keren. Lu pikir buku gambar kali? Ini rekomen yang artis tatonya bang, rekomen. Ini katanya, udah ini aja katanya kan lagi keren nih, katanya. Udah bikin ya kan. Waktu baru tato ini jalannya gini bang. Oh ini kelihatan. Jadi gini, karena dia ada tato mikrofon gini jadi. Pas di rumah gini. Oh iya. Oh kan teman takut ketahuan. Oh sini kata tato mikrofon. Jadi kalau misalnya lu nggak diperhatiin orang-orang, perhatian kan? Lihat sih dia. Satu pertama itu. Yang kedua? Urutannya ke sini bang. Ke sini. Ini apa nih? Gambar apa nih? Ini mata kan? Mata. Itu tadi mau gambar apa nih? Mata doang? Mata doang emang. Begini. Ini kayak sampul album band gue zaman dulu nih. Mirip banget nih. Mata ada giniannya kayak siputnya nih. Warna hijau. Mirip banget nih. Kayaknya sampul album gue nih. Ini gak ada sampul rapot. Itu yang jeleknya ya guys. Jangan diambil. Iya. Jadi, tapi ini tribal nih kayaknya nih. Ini ya. Itu di Jakarta, cuman yang nato orang Purwokerto waktu itu. Wow, tribal bukannya Kalimantan ya? Ini Purwokerto. Iya. Ngapak nih natonya. Ngapak iya. Mau ngapak. Apa? Mau ngapak. Iya. Waktu pertama kali pulang tatoan, orang tua gimana? Awalnya belum tahu bang. Sembunyi waktu di sana pakai lengan panjang tuh selama beberapa hari, tapi lama-lama ketahuan juga bang. Apa reaksi pertama? Ketahuannya waktu lagi sakit. Awalnya ya bilang kalau ini itu bohongan gitu, tapi kok nggak hilang. Namanya orang tua awalnya kan ngomel doang. Tapi lama-lama ya udahlah mau gimana lagi kan, udah tatoan gitu kan. Nggak mungkin juga disetrika apa segala macam, nggak mungkin juga. Habis itu kan dilipat lu nya kan. Dikata baju kali ya. Bener. Tapi yang di sini ada tulisan nih. Only God knows. Wah, hanya Tuhan yang tahu. Dia waktu belum ini aja udah religius gitu kan. Ya gitu. Jadi nggak bisa kalian menghakimiku dengan tato ini. Cuma Tuhan yang tahu. Ya. Ini lu ada jangkar di sini? Ini. Kok Popeye? Lagi error waktu itu. Oh. Tapi error di muka, kan gue bisa hilang. Enggak, waktu itu soalnya kan lagi ini bang, lagi enak gitu kan. Gue pengen tato di muka tapi yang pemanis aja gitu. Oke bro, gue print dulu ya gambarnya. Iya, gue request gambar jangkar. Oke, print dulu tuh kan. Kalau orang tato ngeprint tuh ada gede, kecil gitu bang. Gue perasaan gue itu udah paling kecil bang, tapi pas nempel di sini kenapa gede banget gitu, nggak manis, jadinya jelek gitu. Aduh kata gue gimana nih ya, aduh. Waktu awalnya kecil. Kagak bisa. Lu cuci muka kali pakai minyak tanah. Diginiin kagak bisa, ngilang-ngilang gimana ya? Besar. Itu karena lagi ini kan. Oh iya besar. Pokoknya udah asing aja gitu ya. Asik aja dah. Tapi ada tato yang wajah di sini nih. Nih. Bukan siapa nih? Tapi ntar di-cut ya bang. Iya. Istri udah tahu bang. Istri udah tahu. Ya nggak mungkin nggak tahu lah di tangan dia Bari. Ini siapa? Nggak. Itu kenapa sih tangan lu nggak bisa balik gitu kan? Nggak mungkin. Pasti akan. Lu pasti bini lu pernah nanya ini kan? Waktu dulu nanya itu siapa? Oh ini mama. Pas liat mama beda. Kok beda mama lu sama di tangan itu gimana tuh? Enggak, akhirnya lama-lama jujur. Enggak, ini mantan aku tapi nggak mirip. Waktu itu bikin di Bali. Nggak mirip. Jadi udahlah nggak usah dihapus ya, ntar jelek jadinya. Oh gitu. Waktu bikin ini sama mantan lu juga lagi datang sananya?
Enggak, waktu itu sendiri. Ya itu dia, lagi nato tukang tato nggak lihat, muka mantan lu, dia ngarang juga. Lu nggak ngajak mantan mau gimana mau mirip gitu. Itu yang paling mahal yang mana? Ini, susah ya bang, tuh bang. Paling mahal ini bang tuh. Ini waktu itu 2012 itu masuk dunia entertain ya. 10 tahun yang lalu ya? Waktu itu jadi wardrobe bang. Wardrobe-nya apa? Wardrobe-nya orang FTV gitu. Oh. Ketemu Ustadz Alfi Alfandi. Waktu masih bangor. Tetangga kita dong. Waktu itu masih bangor. Alfi jadi ustadz? Udah jadi ustadz sekarang, dulu kan bukan Dulu ustadz. juga berapa? Dia juga tatoan juga dia kan? Iya, ngobrolin masalah tato. Terus pengen bikin tato nih di mana? Kata dia udah di Kemang. Oke, waktu itu gua Kemang, yang paling mahal ini. Gusti. Kemang bukan? Tahu deh, pokoknya Bucks Books apa. Akhirnya inilah paling mahal ini. Tadinya minta 3 juta bang. Cuman ditawar karena kenal Ustadz Alfi jadi 1,7. Berarti ada yang dikurangin dong nih. Iya. Mestinya giginya 50 loh. Ini jadi segini. doang. Iya, karena harganya. Oh ya, karena kurang. diskon, kan? Iya. Tapi ini giginya masih manual, belum metik. Jadi kemana-mana ya. Itu ya. Lu kalau dikumpulin nih semua tato lu, kalau diuangin berapa? Habisnya? Kalau diuangin berapa? Ada kali misalnya sampai berapa? 20 juta? Ya paling sekitar Gitu kan ya? 30. Soalnya setiap tato pasti lu bayar kan? Gitu. Nggak mungkin gratis lah bang. Iya benar. Kecuali bikin sendiri. Ada bikin sendiri? Ada ini. Yang ini, garis-garis ini? Bukannya pakai itu, pakai jarum? Pakai jarum. Terus kita begini. Lu udah mati rasa dong lu? Iya. Sebenarnya tuh kalau dibilang sekarang kan gue nggak pengen tatoan nih bang. Kan lu pasti nanya, lu kenapa sih kok bisa tatoan sebanyak gitu? Emang dulu nggak sakit? Karena waktu kalau nggak salah gue lihat podcast abang sama Bilal kan, abang bilang abang takut jarum kan. Sebenarnya itu bukan nggak sakit bang. Waktu itu kalah dengan rasa keinginan aku tatoan. Gue pengen tatoan, malu masa gini gue nggak kuat gitu. Lagian udah sayang, udah bayar udah bayar tukang tato kan. Kalau udahan kan sayang. Udah bayar tukang tato nih mahal, ya harus kuat dong. Oh, berarti pantas ya. Cewek-cewek itu untuk perawatan, walaupun sakit, dihajar. Iya, karena dia kepengen. Kayak kepengen. Coba kalau nggak pengen, sakit. Iya bener, sedot lemak, ini segala macam. Itu kan satu itu. Yang paling, tato yang paling susah dengan dapetinnya yang mana? Yang paling susah ngedapetin. Misalnya kalau ini berarti, karena dibikinnya di Kemang. Ini? Dibayarin juga ini bang, teman. Masih Bang Alfi. Dibayarin sama dia? Bukan sama temen? Enggak, temen nih. Waktu itu kita... Ada tato ngutang, udah nempel ngutang loh. Kalau lu nggak bayar dibalikin lagi nih. Itu gini bang, gue mau buka studio tato sama temen. Nah kita survei harga bang sebenarnya bang. Akhirnya kita survei harga. Sambil nato? Sambil nato. Oh. Lu survei ke berapa tempat? Satu doang bang. Satu, iya benar. Kalau 10 habis. Nggak ada tempat. Yang paling favorit di mana waktu itu? Yang lu banggain banget? Iya, gimana ya? Lu sebadan nih ya semua? Ini sih waktu itu dibanggain. Emang itu ya artistik emang. Ada semua nih sebadan? Segini. Kenapa perut nggak? Keburu tobat bang. Oh iya di situ. Kaki ada? Kaki ada. Yang ngumpet-ngumpet ada juga. Nah, di sini disclaimer dulu bahwa kita nggak boleh judgement orang bertato berarti orang yang lebih buruk dari kita, nggak gitu juga ya. Ibaratnya bahwa semua orang itu berdasar baik semua gitu. Cuma ini yang unik yang mau kita tanyain adalah kok bisa Bang Raja yang dulu kalau kita bilang mungkin ya boro-boro ya kali ada yang ngajak ke pengajian gitu. Tapi pernah ada yang ngajak zaman dulu? Nggak pernah. Ya karena kan emang nggak ada temannya waktu itu untuk pengajian. Circle-nya bukan circle pengajian kan. Nah, ini yang gue bingung nih, emang banyak juga teman-teman kita yang tatoan ada kemana nih, pegulat Austria gitu, tatoan saudaranya sadis lagi tatonya tuh kan. Ini yang gue bingung, lu kok tiba-tiba turnover gitu? Itu ada kejadian apa? Ada sesuatu? Tahun berapa dulu deh? Tahun 2017. Sebenarnya sih itu karena mungkin doa orang tua yang terkabul selama ini ya bang ya. Mungkin gue dikasih ujian apapun, nggak ada yang mempan nih. Apa contoh ujian-ujian itu? Ya banyak dah, ujian sekolah. Waduh, jadi itu ada ujian kehidupan ya ibaratnya. Nah, ya yang kan, paling berat apa? Nggak ada yang mempan nih.
waktu itu semua ujian, nah pokoknya udah ujian kan, mulai dari ekonomi apa segala macam kan, gak ada yang mempan. Akhirnya suatu ketika mungkin itu hanya perantara aja sih bang, kalau menurut pandangan Raja itu mungkin berkat doa orang tua siang malam ngedoain biar tobat gimana nih, Allah datengin sakit bang waktu itu bang. Sakit Tahun 2017 itu. Sakit apa tuh? Sakit pokoknya di perut dan rasanya tuh takut mati gitu bang, jadi parno. Sakit apa di perutnya? Lambung, asam lambung. Oh, GERD gitu ya? Ya kayak GERD, tapi kalau GERD ya? kan balik ya. Tapi kalau ini hanya perasaan gitu bang. Perasaan mau mati. Mah bukan? Iya mah, apalagi semenjak nikah. Tapi mahnya mah kronis gitu maksudnya? Semenjak habis nikah apalagi itu bang. Nikah? Malam Jumat kambuh terus. Oh, itu mah. Itu mah. Gua ngikutin lagi. Emang lu udah nikah? Udah dong. Udah, berapa kali? Ya. Satu. Ntar mau dijawab, kalau dijawab 2 sombong amat gitu kan. Oke, balik ya. Balik Nah, sakit itu. Sakit itu bang, mungkin mah ya, tapi nggak tahu, pokoknya itu yakin banget itu karena doa orang tua. Jadi Allah kasih perantara sakit. Tapi bersyukur bang. Gue banyak orang sakit, tapi nggak tiba-tiba kemudian jadi kepengen ngaji, kan nggak semua orang Nah itu. iya, kan ada juga orang yang dikasih sakit, tetap aja masih seperti itu kan. Nggak ngaruh, dia masih minum, mohon maaf ya, masih main perempuan apa segala macam. Tapi alhamdulillah dengan ketakutan itu jadi lebih takwa. Apa sih yang ngebuat gua ini biar nggak ketakutan nih? Ya apa, sholat, apa majlis taklim, pokoknya lingkungan yang enak gitu, yang nggak bikin kita takut mati. Waktu sakitnya emang sampai sesakit apa sampai lu takut mati saat itu? Sakit yang dirasain sakit banget enggak, cuman ketakutan aja. Kalau tiba-tiba lu mati saat itu gimana gitu? Nah, ketika iya. lu lagi sakit itu, coba tuh sakit ini coba langsung gua mati gitu. Nah, terus ketakutan itu selalu berlarut. Mikir gitu, Bang. terus. Nah, terus waktu itu nggak sengaja gue ngeliat status Atta Halilintar nih di sosmed. Dia bikin status, apa sih kalau gue meninggal, apa yang gue bawa gitu. Nah, gue mikir ke situ bang, gue nggak pernah sholat, gue nggak pernah ini. Dari statusnya Atta gue mulai sholat segala macam. Apa nih gue persiapin nih, gue mau mati nih, gue besok nih mau mati nih. Pikiran udah gitu terus bang. Cuma dari status bisa dapat hidayah ya, Masya Allah. Ya. Itu pahala jariah juga buat Atta nih kalau misalnya nonton ya. Jadi ibaratnya status yang sesimpel itu ternyata bisa ngerakin hati orang juga. Prosesnya berapa lama dari sakit itu? Dari sakit itu sampai sekarang pun kalau mahnya lagi kambuh itu ini bang, apa sih, ketakutan keparnoan itu datang gitu. Misalkan takut mati, nyesek apa segala macam. Cuman ya kita sampai sekarang separah apa sih Mas? Sampai parah banget? Kalau sakit sih enggak. Enggak parah? Cuma kalau kayak telat makan gitu-gitu sih yang, apalagi ini belum makan, didatang ke sini belum. Aduh, coba tolong kalau ada menu, tolong bilangin jangan dikasih. Oke. Siapa dong? Kopi, susu kurma dong, susu kurma. Biar lambung itu rasa apa namanya lebih adem gitu. Abis itu tolong siapin lubang kuburan. Oke. Siapa yang pertama kali akhirnya lu datengin untuk mulai lu mau apa namanya ibaratnya mau ngaji lagi gitu? Nah, siapa? waktu itu sebenarnya sebelum sakit itu pernah ngubungin Ustadz Alfi. Dia jadi ustadz waktu itu? Waktu itu udah jadi ustadz pas ngubungin lagi. Waktu itu udah jadi ustadz, bang, gue mau, waktu itu sempat ditawarin jadi asistennya. Cuman sama Raja ditolak. Kenapa? Karena masih apa sih namanya, sibuk sono sini lah, main kan. Waktu itu mau ngelamar jadi asistennya kan, tapi beliau bilang sekarang abang udah sibuk ini pengajian katanya. Oh ya udah bang, nggak jadi gitu. Oh malah bilang pengajian malah lu nggak jadi. Terus akhirnya habis tobat ngubungin lagi ke beliau. Nah akhirnya suatu ketika sama beliau diajak ke pengajian di Purwakarta karena udah tobat nih. Udah akhirnya kenal nyambung udah kelar bang akhirnya. Sampai sekarang deh seperti ini. Oh gitu. Ada kenikmatan apa sih lu ketika akhirnya semenjak tobat itu? Ada kenikmatan apa gitu yang lu dapetin dari ngaji? Ya ketenangan hati gitu bang. Maksudnya
kita lebih tahu cara memperlakukan orang di sekitar kita. Contoh kita kalau kita kenal maksudnya Islam ya, kita taat sama agama, kita tahu cara memperlakukan teman, kita tahu cara memperlakukan orang tua, kita tahu cara memperlakukan istri. Istri kita kan walaupun namanya udah tobat masih punya sifat jelek, Bang. Istri pernah bilang gini, kamu ngaji kenapa sifatmu kayak gini? Masih ada kayak gini. Saya waktu itu bilang sama istri, ini saya ngaji sifat saya seperti ini, apalagi saya nggak ngaji, coba bayangin. Saya bilang, mungkin saya udah cerai sama kamu atau apa segala macam gitu. Tapi emang bukan berarti ketika orang udah mau ngaji terus tiba-tiba jadi orang baik banget, enggak juga. Kita masih banyak banget kan salahnya proses juga kan. Benar. Dan bukan mau level sampai kusat kan diuji juga kan ibaratnya. Waduh, tuh gimana tuh waktu ketika akhirnya udah berubah total? Itu tahun berapa? 2017 ya? 2017 itu prosesnya mulai balik lagi ngaji gitu kan ya. Nah, respon keluarga gimana? Wah, respon keluarga sih senang banget, Bang. Siapa yang ini? Orang tua ya senang banget lah. Mungkin kayak doanya dikabulin gitu ya? Doanya mungkin dikabulin, alhamdulillah. Masya Allah. Ini berarti emang kita nggak pernah mungkiri bahwa doa orang tua itu mustajab. Tinggal nunggu waktu aja ya kan? Nah, belakangan kan kita maksudnya tahu Raja ini dari sosmed nih. Sebenarnya waktu itu bikin sosmed setelah ngaji apa sebelum ngaji? Bikin sosmed setelah ngaji. Setelah ngaji? Sebelum ngaji udah ada sosmed, tapi setelah lebih aktif di sosmed setelah ngaji. Oh, setelah kenapa? Apa segala macem. Apa ngerasa itu jadi kanal dakwah atau gimana? Apa jadi ini bagian dari, kan dulu pasti gini, dulu di zaman dulunya nih, Raja ibaratnya nih, ya nongol di teman-teman tuh kelihatan gitu. Ada juga pasti tanpa sadar atau enggak terinspirasi. Ya ibaratnya, keren nih kayaknya nih kalau gua tato kayak dia gitu misalnya. Ada kayaknya sekarang yang ngikutin misalnya, belum balik juga gitu, masih begitu misalnya. Kayaknya tuh bisa celeng kayak dia, seru gitu kayak gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan ada influence buruk apa yang pernah kita kasih yang kemudian jadi jariah kita nanti, kita nggak paham kan gitu. Nah, apakah ini sebuah ibaratnya kayak turnover gitu ya, kemudian dengan mencoba mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah. Intinya gini, Bang, maksudnya dulu kan gua ngajakin orang buat maksiat. Gue sekarang pengen ngajakin orang tuh buat kita ngelakuin kebaikan bareng-bareng, kita tobat bareng. Dulu kita nakal bareng, kita tobat bareng deh gitu. Mungkin gue nggak bisa maksa lu untuk ngaji, tapi mungkin mudah-mudahan dengan lu lihat gua deket dengan ustadz, dengan mungkin nantinya timbul ada rasa keinginan dari mereka sendiri gitu untuk gabung bareng gua gitu, tanpa gua harus memaksakan mereka gitu. Tapi di diri gue sendiri gue harus istiqomah gitu, Bang. Iya, memang itu termasuk bisa jadi penyemangat juga pada saat mungkin di antara kita nggak pernah tahu ya, di antara teman-teman lu tuh ada yang udah mulai kepikiran gitu, aduh gimana ya situ pas lihat, lah dia juga udah jadi tambah semangat. Benar. Nah kita kan nggak pernah tahu siapa yang lihat kan sosmednya kan, ini keren juga. Jadi ibaratnya konten apa, kadang-kadang konten ustadz tuh nggak dilihat sama orang gitu, yang misalnya masih gimana konten ustadz kadang-kadang nggak ngelihat ngomongin ayat segala macam nggak masuk, tapi kita ngeliat konten lu kan, wih unik nih, gitu kan? Itu kadang-kadang malah lebih powerful. Tapi pernah ada temen lu yang akhirnya bilang sama lu kalau gua sampai apa namanya ngikutin lu nih untuk proses ini, gitu. Ada nggak? Ya beberapa sih ada, Bang. Itu kalau istri gimana istri? Maksudnya istri emang tumbuh bareng, Bang. Dulunya memang maksudnya sebelum ngaji kenalnya gitu kan. Sesudah ngaji tapi masih proses. Dapat SMS karaoke. Oh gitu ya. SMS ngaji. Oh, mana SMS doang masuk aja gitu ya. Itu kalau Ustadz Somad. Iya. Somad. Oh gitu. Iya. Nah, bini gimana dulu? Sama gitu. Ya itu makanya waktu itu mikir kan waktu tobat, waduh ini kelemahan saya di perempuan nih, Bang. Ini harus kelarin nih ya kan. Ya bismillah. Maksudnya kelemahan di perempuan gimana? Masa sama perempuan lemah? Iya, maksudnya kalau ada lemahnya ya karena fuckboy gimana sih, Bang? Keluar juga dia. Keluar juga. Waduh. Istri tahu tapi? Dulu tahu? Enggak. Bang. Oh iya. Tapi apa kelemahan itu bisa
perlahan proses udah mulai bisa dikontrol. Ya alhamdulillah kan udah nikah bang. Makanya itu nikah. Obat bang. Oh iya obat, siap. Nah akhirnya kok bini juga kelihatan udah ikut juga kan, udah mulai maju juga. Gitu bersama bareng-bareng ngelakuin konten-kontennya. Gitu. Itu gimana proses ngajak istri? Ngajak apa deh? Ya ngajak berhijab, ngajak ngaji itu gimana? Itu kan gak gampang juga tuh. Iya sih bang, tapi waktu itu juga istri udah di titik jenuh seperti itu terus bang. Jadi lucu sih bang, waktu itu tuh istri tuh udah bilang mau nikah sama orang lain. Jadi waktu kenal sama istri itu, istri udah punya tunangan. Dia lagi, lagi renggang lah gitu sebenarnya. Nah saya masuk tuh waktu itu. Masuk dia di persimpangan. Terus? Taunya balikan lagi dia sama mantannya. Kata gue, waduh. Saya bilang, aduh gimana ya ini. Tapi kan itu saya maksudnya belum istiqomah banget lah gitu kan. Iya sampai sekarang pun belum istiqomah banget, doain ya teman-teman. Iya amin. Nah itu akhirnya setelah putus sama dia, saya pindah ke Purwakarta, tempat guru, ya kan, yang direkomendasiin Ustadz Alfi itu. Di sana alhamdulillah istiqomah. Nah selama itu dia tuh ada problem sama tunangannya. Akhirnya pisah dia sama tunangannya, nggak jadi nikah. So kita temenan, begitu temenan dia udah mau ngomong lagi nih, mau tunangan lagi nih sama orang, tapi akhirnya gagal lagi bang. Sampai akhirnya saya disuruh nikah sama guru, ada perintah nikah. Saya pikir siapa ya? Ya udahlah dia, akhirnya saya ajak nikah. Akhirnya nikah deh. 2017 itu? Oh jadi maksudnya 18. Setahun kan setahun tobat tuh, terus 2018 nikah. Nikah, tapi memang sudah kenal ya. Jadi berarti ketika pas mau nikah langsung nikah gitu. Terus gimana? Ketika akhirnya nikah yang biasa dulu banyak pergaulan ya kenal sama cewek banyak gitu lah ya. Gitu. Sekarang gitu cuma sama satu aja gitu. Gimana perbedaannya? Ya alhamdulillah bang, soalnya istri saya yang paling cantik di antara yang lain. Jadi kalau mau nyari saingan istri juga susah bang. Oh susah. Di atas standar oleh istri bang. Maaf ya. Di atas standar bukannya sadel ya? Maaf ya. Oh ya maaf. Kasian jomblo. Yang lain-lain yang kemarin pernah ada modus-modusan gitu, maafin ya udah ya. Udah soalnya ya. 5 tahun yang lalu ya? Ya 5 tahun yang lalu, alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah ya. Gitu. Anak berapa? Anak 2 bang yang jadi. Enggak bercanda. Bercanda bang. Kagak usah dikasih tahu yang jadi sama yang kagak ya, misalnya ya. Masih bener. Waduh. Ini waktu itu kan belum, maksudnya ibaratnya kenal kemudian menikah gitu kan. Keluarga istri gimana lihat? Kadang-kadang kan tatoan langsung wah pasti gimana gitu kan. Itu sih ceritanya benar-benar masya Allah ya, itu doa orang tua juga, doa guru semua ya alhamdulillah. Waktu itu ya udah ngajak nikah. Kebetulan istri kan yatim piatu. Nah ada kakaknya yang nggak setuju. Sampai pingsan lah. Masa sih beneran kamu menikah sama dia? Sebelumnya kan mantannya udah mapan, tajir, ganteng. Ya ini udah tatoan, gak punya duit. Jadi dia ngeliat lu pingsan. Iya, pingsan. Jadi kawin nggak? Oh nggak jadi. Lu jadi kakak ipar lu sekarang sampai pingsan. Nah menikah adeknya kakaknya sampai pingsan. Serius banget, pingsan. Problemnya di situ doang tuh. Kakak iparnya pingsan. Kakak iparnya, kakaknya dia. Kakak ipar. Apa hubungannya kakak ipar yang pingsan? Enggak, maksudnya kakak ipar gue tuh yang sekarang sampai pingsan tuh kalau dia nonton nih. Laki perempuan? Laki, lah perempuan. Kalau yang laki dukung karena mungkin sama-sama tahu posisi. Lah yang laki dukun. Pesulap merah. Ngapa pesulap merah di bawah? Oh, dukung. Yang jelas makanya. Dukun Samsudin. Iya. Bukan pesulap merah ya. Sorry. Lagi pikir siapa tahu dia dukun, terus disuruh kakaknya pingsan kan gitu nyambung. Sekarang udah aman hubungan. Nah ini
belum selesai bang, tadi dulu. Oh iya, oke, ya, sabar. Nah waktu itu baru laporan ya sama guru problemnya kan. Pak Haji, ini masalah gini. Waduh, gimana tuh? Kok malah begitu? Apa perlu saya turun tangan kata Pak Haji kan? Udah nggak perlu Pak Haji. Nah kebetulan besokannya, alhamdulillah dapat restu. Guru baru ngomong kayak gitu malamnya atau sorenya, besokannya alhamdulillah. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu. Apa beliau ngobrol sama keluarga? Enggak, beliau jauh di Purwakarta kok. Pas datang sana langsung keluarga merestui? Ya istri ngabarin besokannya kakak udah setuju. Kakak masih pingsan. Bang, kenapa? Keluarga udah setuju. Oh gitu, kakak masih pingsan sih. Cuma keluarga total udah setuju, udah nggak apa-apa satu doang. Terus ngelihat udah 5 tahun, ternyata lu nggak seperti yang dia bayangin, gimana dia akhirnya? Maksudnya gimana? Iya kan dipaksa kan ada judgement persepsi buruk gitu, ibaratnya yang sampai akhirnya dia nggak setuju kan. Lu buktiin dengan waktu. Oh iya. Kalau nggak seperti yang dia sangka gitu. Alhamdulillah biasa aja. Nggak peduli ya nggak. Maksudnya biasa aja lah Kang. Ya, berarti dia bersyukur alhamdulillah adiknya maksudnya nggak cuma dimain-mainin doang gitu bang. Artinya serius menjalani rumah tangga. Kalau nggak dimainin gue bisa punya anak 2. Itu beda bang. Beda. Wah ini menarik ya, jadi dalam waktu lo mulai ibaratnya mulai bandel pas ABG ya, gitu. Berarti 10 tahun ya? 10 tahun. ABG mulai tahun berapa? 11 tahunan. 11 tahunan. Kemudian bertobat setahun dapat istri. Sekarang udah berjalan sampai sekarang nih, alhamdulillah. Selama udah menjalani gitu, suka ada ini nggak? Pasti maksudnya gini, meninggalkan sesuatu yang dulu sempat lama, itu masih ada memori di kepala tuh. Masih lah bang. Memori gitu. itu makanya. Memori panggilan-panggilan gitu. Banyakin istighfar, sholawat, zikir. Itu kan ibaratnya kayak ya apapun itu ya, misalnya. Apalagi kalau sendiri bang, lagi sendiri. Emang bahaya pas sendiri tuh. Ya itulah kita coba-coba nahan. Gitu. Oh gitu ya. Apa advice-nya supaya bisa bertahan kayak gitu? Pasti ada juga teman-teman yang wah dulunya gini, sekarang bentuknya aduh ada itu godaan itu ngeliat orang ngelakuin aktivitas yang sama gitu, aduh kepengen juga itu. Gimana tuh balikinnya? Nggak tahu sih bang, sekarang sih alhamdulillah udah nggak terlalu pengen ya rasanya. Tapi ya setiap hari ya alhamdulillah diselipin sholat taubat sih bang. Setiap hari sholat taubat. Waktu lu mulai taubat dulu ya ibaratnya, dijauhin temen nggak? Nggak ada sih bang, alhamdulillah. Nggak? Temen support. Yang di lingkungan lama juga support? Support. Soalnya kan waktu gua ya tobat nih, jadi teman-teman juga ngurangin bang. Karena kan gua pasukan pertama di garda terdepan. Jadi waktu malam minggu nih, lu mau apa nih? Ntar gue sediain nih malam nih kita, ya kan? Kita pesta, ya kan? Iya bang. Tahu mulu. Tahu sudah. Tuh. Ya elah. Emang bukan sini. Minum di sini. Parah. Pantesan dia tobat. Tenang aja teman-temannya. Enggak lah dia parkop. Lu gak jadi minum? Enggak bang, panas bang. Oh, enggak. Ini airnya panas? Enggak bercanda. Oh, kasih lahar aturannya. Nah, udah yang tadi udah tempat lain. Awas segini muka. Lu bang, ketawa mulu nih bang. Ya. Apa ini bocah ya? Dia udah mau yang lama udah enggak gitu. Cuma Aibon masih tawa mulu. Lu nelan bil koplo ya? Besok nggak muda gue diundang sama pelawak dah. Pusing. Nah, gue jadi penasaran juga nih. Udah sekarang ngejalan hidup, ada yang lu seselin nggak? Dulu pernah ngelakuin sesuatu? Gini bang, gue tuh nyesel bener nyesel ya. Kalau ditanya nyesel nggak nyesel, tapi ada sebagian orang yang bilang lu tuh nggak perlu menyesali karena itu skenario Allah, lu harus ikhlas, harus ridho. Oh. Jadi gue sekarang ya ikhlas dan ridho bang. Ini udah skenario Allah bang. Mau kayak gimana juga gitu ya. Tapi ibaratnya ada nggak akhirnya di antar temen lu yang
perlahan kayaknya mulai apa namanya ya ingat sholat lah minimal. Ya pastilah mereka udah pelan-pelan, mereka malu sendiri, yang malu ngeliat Osir aja udah begini gitu kan. Lu nggak dibilangin soalim lu gitu? Nggak ada pernah gitu. Oh, ada. Alhamdulillah support semua teman-teman baik. Keren banget ya lingkungan mereka nih, walaupun ya dia zaman lupa sama Allah ya barengan, tapi ketika orang yang mau milih kebaikan juga mereka juga nggak ganggu juga, bebas-bebas aja. Nggak bebas bang. Malah bisa yang hidup di jalan ini hidupnya lebih jujur kebanyakan ya. Maksudnya ya Alhamdulillah. yang nggak ada. Lebih menghargai, oh itu pilihan lu ya udah. Semangat gitu apa segala macam. Support sih. Pernah ketemu lagi ya mereka? Tuh, udah termasuk juga. Ini lucu bang ceritanya. Kenapa? Dia waktu itu 2012 datang ke suatu klub, baru datang dari kampung, datang ke Jakarta, kita ke suatu klub sama temen nih, nggak sengaja ketemu dia di klub itu. Lagi ngapain nih? Ya lagi di klub lah, lagi main. Oh, nggak sengaja. Tempat sampah. Lagi di situ. Iya. Nah, terus ini udah kenal sebelumnya tapi belum? Di kampung udah kenal kan? Udah kenal. Kampung kan. Oh, baru ketemu lagi di situ. Baru ketemu lagi di Jakarta di situ dan nggak sengaja. Nah, terus sejak saat itu sampai sekarang temenan. Oh, tapi waktu itu belum, itu kan waktu itu masih belum tobat tuh. Nah, ini berarti tobatnya bareng sama dia? Ya alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Dia udah nikah juga, udah punya anak juga sekarang. Oh gitu, alhamdulillah ya, jadi apa namanya saling mempengaruhi yang kebaikan gitu. Nah, selama lu lagi mulai hijrah gitu ya, ada kesulitan terbesar lu apa jadi? Kan katanya cobaannya datangnya pada saat lu lagi sebelumnya tuh. Nah pas itu kan pasti ada juga ujian-ujian ya. Apa? Nggak ada sih bang, Nggak ada? Lancar-lancar aja. Ekonomi keganggu gak? Ekonomi ya enggak sih bang, alhamdulillah habis nikah mah melejit bang semenjak pandemi aja. Mungkin waktu pandemi itu husnuzon aja, mungkin Allah lagi nyaring harta-hartaku yang bersumber dari yang nggak jelas bang. Oh gitu. Ngerti nggak? Emang? Kan dulu aku nakal nih sama istri, maksudnya sama-sama dari jalan yang maaf ya gitulah. Ya mungkin tuh waktu pandemi itu Allah lagi saring gitu. Pada saat kemudian lu sekarang rezeki apa yang nggak terduga yang lu dapetin setelah hijrah? Rezeki apa? Iya, ada rezeki dari pintu mana yang tadinya lu zaman dulu nggak dapet? Anak bang. Oh iya, itu bukan rezeki lagi ya. Anak, teman-teman, guru, orang tua, semuanya alhamdulillah sehat. Nah, kalau nikmatnya apa sih bang? Nikmatnya Dulu kan zaman dulu juga nikmat juga gitu, dalam versi yang berbeda. nikmat tapi was-was bang. Hidupnya was-was, ngerti nggak? Nikmat tapi was-was. Was-wasnya? Ya takut. Nggak nyaman lah gitu. Maksudnya hidupnya nggak nyaman, nggak tenang. Oh, nggak tenang, nikmat tapi nggak tenang. Kadang gini, kita ngelihat, maaf ya teman meninggal gitu kan. Kita kadang-kadang hidayah masuk tuh. Iya, gue gimana Iya, ntar meninggal gue gitu. Nah ya kan kita rajin sholat tuh selama 3 hari. Hidayah masuk 3 hari tuh bertahan dalam diri kita. Ya kan setelah itu udah lupa, udah ya kan main lagi, apalagi segala bandel lagi. Makanya kalau aku bilang tuh yang sulit itu bukan mencari hidayah bang, tapi menjaga hidayah. Kalau mencari hidayah gampang. Ada tetangga meninggal, kadang kita jadi pengen berbuat baik sama orang, jadi pengen sholat, memperbaiki hubungan sama Allah. Tapi bisa nggak dia menjaga itu sampai dia meninggal? Itu yang lebih berat ya. Iya, tapi kalau itu bisa dijaga, itu namanya hidayah kan bang? Iya, tapi kalau sampai hidayah tuh datang azan aja juga masuk hidayah sebenarnya kan. Iya gitu. sama. Tapi ngejaganya bener juga ya. Kadang-kadang orang udah dapet ada yang futur lagi gitu ya, banyak Kan juga ya. ketika azan masuk kita mau sholat tapi ntar dulu itu kan dia udah masuk tuh, tapi diintar-entar jadinya pergi hidayah. Nah kalau gue dapat info katanya lu kalau lagi sholat tempatnya banyak anak kecil, lu mendingan pindah. Iya bang, gue minder bang. Kenapa bang? Suka diliatin soalnya. Ya kan ada matanya mereka. Ya tapi kan jadi kita lagi sholat nih, terus yang sebelah gini. Gini, kita lagi sholat diliatin gitu bang. Itu masih gak apa-apa, tapi godaan ya cobaan juga gitu, gak apa-apa juga. Tapi gitu. gue memilih untuk yang nggak di deket anak kecil karena bikin konsentrasi. Konsentrasi itu buat buyar, itu buat ikhtiar juga namanya kan iya, gitu ya. Tapi ya walaupun begitu lu juga nggak bisa mengelak bahwa
emang faktanya begini. Iya benar itu. Gitu. Itu udah diterima. Ibaratnya kan lu awalnya emang niatnya ingin mencari perhatian Nah, kan satu. sekarang ya nikmati lah itu. Bener. Kalau udah kasih tuh. Karena lu kepengen gitu, lu gampang orang perhatian ke lu. Misalnya dia taruh pada duduk, orang pasti ngeliatin ke lu. Wah, tatonya nih, gitu kan? Bener. Pasti akan begitu kan? Makanya gue nggak bisa bang ngelakuin kejahatan. Soalnya Kenapa? ciri-cirinya udah kelihatan banget. Iya udah tandanya, bukan nih. Walaupun lu mau tutup, tapi tangan kelihatan ya? Bener. Lu ada kepikiran mau dihapus? Hapus, ada kepikiran nggak? Kalau ini, nggak ada. Kalau ini nggak perlu dihapus sih bang. Maksudnya menurut aku ya, karena kan udah kebanyakan kalau Pak Ustadz Abdul Somad. Biarin ini jadi Bukti. bukan. Ini jadi apa ya? Alat jadi syiar. alat syiar. Ketika lu nongkrong, maaf ya, saya kadang-kadang di lokasi syuting kita nongkrong sama kru-kru syuting, tapi ketika denger azan kita sholat, kita ngajak dia sholat, seenggaknya Tanpa lu dia itu ngomong, malu, nggak perlu kita ngomong gitu apa, dia tatoannya sholat, masa gua nggak? lu punya impian apa sih ke depan ibaratnya? Mudah-mudahan kita tuh nggak gampang diadu domba, Iya. lebih bisa berpikir dengan jernih lah. Jangan hanya karena kita berbeda masa, berbeda ini kita jadi saling apa ya, saling jelek-jelekan, ya kan? Ya kita ini waktunya Muslim ini harus bersatu bang. Ya kan kita jaga ukhuwah lah, mau dari aliran ini itu segala macam kita jaga ukhuwah gitu bang. Itu sih yang kepengen. Terus kalau untuk diri pribadi sih kepengennya ya lebih taat lagi gitu bang, lebih bisa istiqomah lagi lah. Iya, kalau sejak Raja ibaratnya mulai tobat, mulai ngaji gitu, pandangan lu sama temen-temen yang nggak seakidah gimana? Misalnya beda keyakinan apa segala macam, berbeda nggak? Enggak sih, nggak berbeda. Tetap baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Temen juga ada kan yang beda kan? Ada lah, banyak. Ada banyak kan? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Kadang-kadang ada stigma di luar, kalau udah ngaji udah nggak mau temenan lagi, kan gitu. Enggak lah. Udah nganggap kayaknya perlu dijauhi nih gitu nggak? Kan biasa-biasa aja kan? Cuma emang framing itu selalu nempel gitu. Lu bagaimana lu tanggapin kayak gitu? Kalau kayak gitu-gitu ya. Orang yang cuma lihat dari luar doang gitu ya? Ya nggak usah dipikirin lah bang yang kayak gitu. Tapi kita doain aja mudah-mudahan yang orang-orang seperti itu nanti Allah singkirin sendiri dengan cara Allah sendiri gitu. Masya Ada Allah. waktunya gitu. Kalau Ustadz yang paling lu suka siapa? Kalau yang paling suka, semua suka sih bang. Alhamdulillah semua itu punya kelebihan masing-masing. Iya, iya. Yang paling sering lu dengerin deh. Yang paling senang dengerin, Yang paling sering. yang paling sering. Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Waktu pertama kali lagi lu belajar siapa yang lu dengerin? Yang lu dengerin? Pertama kali belajar. Waktu pertama kali belajar, Nah, waktu itu ya Ustadz Abdul Ustadz Somad. juga Kalau ya? pagi kan beliau yang familiar kan. nah. Ustadz Abdul Somad kalau pagi itu dengerin. Udah pernah ketemu langsung? Alhamdulillah udah, tapi dari jauh. Dari jauh? Belum sempat ngambil momen yang memang sengaja pengen privat ke beliau, belum Oh gitu. ngejar ke situ gitu. Nah, kira-kira nih untuk teman-teman semua nih yang mungkin dalam proses untuk menjemput hidayah gitu ibaratnya, atau juga mungkin masih nggak mikir, ya kadang-kadang ada teman kita mungkin yang nggak sepaham sama kita bahwa dunia ini ada yang nyiptain, kita mesti ngapain gitu segala macam gitu. Ada nggak sih nasihat dari seorang raja untuk teman-teman semua tuh? Ya buat teman-teman jangan sia-siain waktu lah. Waktu hidup di dunia kan singkat ya. Jangan sampai kehidupan yang di dunia ini tuh sementara gitu. Jangan sampai kesenangan di akhirat kamu tukar dengan kesenangan di dunia gitu. Akhirnya kan kalau orang yang kita beriman kan kita harus taat, kita harus apa, kan kelihatan berat melawan hawa nafsu kita tuh, ngelawan diri kita sendiri bang. Jadi janganlah kita nurutin hawa nafsu kita gitu. Nah, kalau sebenarnya orang ketika ngaji bukan berarti nggak ada nafsu lagi kan sebenarnya. Iya, nafsu cuma ada. bedanya nahan aja apa enggak gitu ya. Nahan. Heeh. Nah, Kita kan bertarung dengan hawa nafsu kita bang. Karena anak-anak dua yang ada nih cowok-cewek, Cewek semua bang. cewek semua. Misal suatu saat nanti pas lagi ABG gitu misalnya udah gede ya, udah remaja, tiba-tiba pulang udah ada tatonya, itu gimana? Insya Allah enggak bang. Sekarang lebih harus bisa menjaga anak sih bang. Insya Allah enggak. Apa zaman sekarang gitu ya? Ya apalagi zaman sekarang itu insya Allah udah lulus SD udah langsung mondok nih bang. Nah, oh iya. Udah nggak ada jaminan udah. Sekarang Maksudnya katanya belum ya? anak nanti kalau udah lulus Oh, SD, diproyeksiin. karena Ya. kan bukan apa-apa bang, sadar diri bang.
mondokin itu karena sadar diri. Karena Nggak kita bukan susah, sanggup ya. untuk awal gitu ya. Ngedidik kan kita belum mampu juga. Kita juga ilmunya kurang gitu kan. Kurang, jadi kita udah nggak ada pertimbangan lagi, langsung kita masukin aja gitu ke pesantren. Ini sekarang yang pertama Zahro berapa tahun, Aisyah berapa tahun? 3 tahun. Kakaknya? Adiknya? Adik kakaknya 3 tahun? Kakaknya 3 tahun, adiknya setengah tahun. Setengah tahun, masih kecil-kecil ya. Suatu saat nanti mereka akan remaja, akan ngelihat ayahnya gitu kan. Udah pasti kemudian dia akan paham dan memaklumi gitu. Wah, ayah saya ada tanda tangannya gitu ya, ibaratnya. Ini masa lalunya ayah saya nih gitu ibaratnya. Suatu saat nanti dia akan paham mengenai itu gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan pada saat itu dia gimana lebih kuat dari kita gitu ya ibaratnya. Ada nggak yang mau lo sampaikan? Jika ini tayangan bertahan sampai 20 tahun ke depan misalnya tayangan ini 20 tahun ke depan masih ada dan anak lu nonton keren sekarang, lu mau pesan apa ke mereka? Buat anak-anakku, kalau kalian ngelihat video ini nanti udah besar, yang mau Abi sampein, jangan pernah tinggalin sholat, bakti sama ibu kamu, terus tuntut ilmu, terus jaga ibadah-ibadah lah, pokoknya fokus ibadah. Nanti kalau ada laki-laki yang baik datang kepadamu, terima aja. Lihat dari ibadahnya, dari keturunannya. Kalau memang sudah meyakinkan, udah terima aja. Kamu nikah aja udah, karena udah nggak perlu ntar-ntar lagi bang. Kalau gitu. ceweknya, kalau ada datang niat bagus, emang orangnya soleh, udah terima aja anak. Udah sampai segitu? Karena kan tugas kita sampai segitu, Selesai? Bang. Selesai. Iya. Ngapain? Mohon betul verifikasinya aja yang berat Iya. ya. Udah benar semuanya udah masuk, silahkan. Waduh, nggak nyangka ya. Ibaratnya mungkin ya kita ini baru belajar 4-5 tahunan lah ya ibaratnya gitu. Tapi udah sampai ke level di mana udah siap untuk menyerahkan anak pada saat nanti ada yang meminang. Padahal masih sekitar 20 tahunan lagi, ya kan. Nah kan gue sendiri masih agak baper sama anak gue ibaratnya, wah di handphone ada gambar cowok aja gue marah-marah gitu, katanya foto BTS gitu. Waduh, alhamdulillah. Ini luar biasa ya obrolan santai kita gitu ya sama Bang Raja ini. Walaupun tatoan tapi koplak begini, tapi banyak ya informasi yang bisa kita dapetin ya. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan kita doain lagi istiqomahan beliau ya. Hanya dengan follow Instagram dari beliau ini, kita lihat kontennya aja udah terinspirasi gitu. Karena apa? Dari dia punya tanda tangan yang udah jelas gitu, ibaratnya yang track recordnya udah kelihatan dari fisik gitu. Jadi nggak perlu ngomong gimana-gimana lagi. Untuk yang baru tahu, monggo silakan di add IG-nya apa? Raja_1296. 12. Apa artinya 12? Tanggal lahir bang. Tanggal sama tahun sih. Jadi tanggal 1 Februari. Tanggal 12 tahun 96. Tapi bulannya nggak di ini. Bulan apa emang? Bulan 10 Oktober. 12 Oktober 96. Kalau YouTube? YouTube nggak bikin YouTube ya. Paling TikTok sama TikTok? sih namanya. Sama namanya. Oke, teman-teman silakan udah tahu kan namanya ya. Instagram dan TikTok Raja_96. Langsung aja unfollow. diblokir. Ya, bahkan blokir. Lu masuk kelompok lawak ya. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika ini merupakan tayangan yang inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.